sahabat Katolik yang sangat terkasih dimanapun kamu berada. Saya Viana Yuditya Semarmata. Saya akan memandu podcast ini yang diselenggarakan oleh penyelenggara Katolik Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Nah, pada podcast ini kita akan membahas berbagai hal tentang kehidupan umat Katolik. Saat ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh Ibu Melati, Ibu penyuluh yang sangat kita banggakan. Ibu Melati, boleh silahkan perkenalan. Selamat pagi, kenalkan nama saya Maria Melati Kusuma Nitya Satriani, bisa dipanggil Bu Melati atau Bu Maria. Saya penyuluh agama Katolik Kota Tangerang. Binaan saya diantaranya adalah tentang kaum muda, seksi keluarga, dan panggilan. Dan kebetulan di sini berkaitan dengan podcast ini, saya juga aktivis lingkungan hidup. Jadi saya salah satu alumni Laudato Si Angkatan 3. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang ekoenzim. Ekoenzim itu apa sih, Bu? Dan manfaatnya untuk lingkungan hidup itu apa, Bu? Oke, ekoenzim itu sudah banyak orang tahu, bisa kita lihat juga di YouTube atau di mana-mana. Adalah larutan yang dihasilkan melalui fermentasi. Ini contohnya ada buah dan sayur, gula, air, buah dan sayur selama 3 bulan. Di situ banyak sekali kandungan vitamin atau enzim yang sangat bermanfaat begitu. Nah, untuk ekoenzim ini sendiri, Bu, manfaatnya atau korelasi dari sistem ekoenzim ini bagi gereja itu apa? Kita semua tahu ya, setiap orang setiap hari mengeluarkan sampah, terutama dari dalam rumah tangga. Dalam kaitannya dengan ajaran sosial gereja atau seruan Laudato Si, yuk kita manfaatkan sampah-sampah ini menjadi cairan yang multifungsi, yang bisa berfungsi untuk perawatan tubuh, bisa untuk peralatan rumah, bisa untuk ternak, dan secara global untuk alam. Kita itu sudah secara sederhana mengurangi penumpukan sampah di TPA. Dan dari tindakan ini, memanfaatkan sampah ini akan membawa berkah juga. Jadi kaitannya sama bumi tadi, kita mengurangi penumpukan sampah di bumi kita. Baik, jadi dengan memanfaatkan sampah, kita juga turut serta untuk merawat bumi. Kemudian Ibu, di sini sudah ada bahan-bahannya, jadi boleh juga silakan dipraktikkan, Bu, sesingkat dari pembuatan ekoenzim ini. Nah, yang perlu diingat satu adalah tempat atau wadah. Wadah tidak boleh pakai mulut kecil ya. Kenapa? Karena dalam proses 3 bulan itu, satu itu menghasilkan gas, kedua menghasilkan asam, bulan ketiga itu baru enzim itu terjadi sempurna. Jadi kita siapkan wadah mulut lebar. Nah, kapasitas wadah yang kita boleh pakai hanya 60%. Lalu yang kedua bahan organik. Bahan organik ini kulit buah dan sayur. Ini ada kulit pisang, ada jeruk, ada buah naga, ini ada jambu merah, ini mangga. Ini kita juga tadi karena saya masak sop ada kulit wortel. Kemarin masak balado terong, ada kulit terong. Buah-buah ini kita masukkan ke dalam sini dengan rumus 1, 3, 10. 1, ini bagian gula. Karena airnya tadi 5 liter, maka gulanya 500 gram. Buahnya ini semuanya 1,5 kilo. Nah, airnya 5 liter. Nah, kita langsung aja ya. Kita larutkan gula ini, kita aduk rata. Kenapa? Supaya nanti fermentasi hasilnya lebih sempurna. Ini sudah saya siapkan semua. Untuk fermentasi ini bisa pakai gula merah, bisa pakai molase. Sebagai perbandingan begini. Ini kalau kita pakai gula merah hasilnya akan seperti ini. Jadi bening. Nah, sementara yang agak gelap ini kalau kita pakai molase. Ya, kita masukkan satu-satu. Silakan, Mbak. Fermentasinya ini harus kedap udara, jadi harus benar-benar tutup. Kita biarkan dalam kondisi tertutup selama 3 bulan, baru kita panen. Lalu diingat penempatan ini nggak boleh langsung kena sinar matahari. Di tempat yang bersih, yang sejuk, yang ada udara mengalir. Ekoenzim ini tidak akan membuang sama sekali. Jadi setelah selesai kita panen ampasnya, bisa kita manfaatkan sebagai media tanam. Ini adalah produk asli ekoenzim. Nah, ini adalah produk turunan. Bisa berupa sabun. Nah, kayak begini contoh-contohnya. Nah, ini sabun padat. Bisa juga dalam bentuk sabun cair. Tetapi ada penambahan bahan tertentu. Jadi pakai metil etil sulfonat. Jadi dia itu bukan bahan kimia, tapi adalah dari minyak sawit yang diolah sehingga tidak membahayakan bagi bumi. Karena kita tahu kalau sabun deterjen atau apapun itu biasanya juga akan merusak bumi. Tetapi dengan ekoenzim kita juga turut merawat bumi.
Baik Ibu, ini sangat luar biasa ya, mulai dari pembuatannya, hasil dari ekoenzim, dan juga turunan dari hasil ekoenzimnya. Kemudian Ibu, boleh silakan disampaikan pesan-pesan atau kesan-kesan yang ingin Ibu sampaikan kepada umat Katolik ataupun pada pengurus gereja juga boleh. Satu, kita harus bangga kalau kita bisa terlibat dalam mengurangi sampah ya. Kenapa? Kita berarti sudah berperan dalam menjaga dan memelihara bumi sebagai ibu kita. Karena itu, jangan buang sampah, itu bisa kita proses nanti menjadi seperti ini gitu. Jadi jangan jemu untuk merawat bumi, karena bumi adalah rumah kita satu-satunya. Kalau bumi itu bisa awet, kita juga bahagia karena kita bisa memberikan sesuatu untuk penerus kita atau anak cucu kita. Terima kasih banyak Ibu Melati atas informasinya yang sangat informatif. Jadi sahabat Katolik, hari ini kita belajar bahwa merawat bumi itu tidaklah sulit, bahkan sangat mudah. Dari contohnya misalnya ekoenzim ini, dari yang kita anggap sampah ternyata sangat bermanfaat bagi bumi. Kemudian dengan ekoenzim ini juga kita menjaga ciptaan Tuhan serta juga mengikuti ajaran gereja, dan salah satu program prioritas dari Kementerian Agama yaitu ekoteologi. Baik Sobat Katolik, demikian saya Viana dan juga Ibu Maria pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Shalom.